Baik, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Nah, prinsip-prinsip evaluasi ialah tidak lain pernyataan yang mengandung kebenaran hampir sebagian besarnya. Nah, pada prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran terdapat 2 poin atau dibagi atas 2 poin. Yang pertama, prinsip umum, dan yang kedua, prinsip khusus. Di dalam prinsip umum ini terdapat ada 10 poin juga yang akan kita jelaskan saat ini. Ya, yang pertama yaitu prinsip umum yang digunakan harus valid. Evaluasi harus mengukur apa yang seharusnya diukur dengan menggunakan jenis tes yang terpercaya atau sahih. Artinya apa? Ada kesesuaian alat ukur dengan fungsi pengukuran dan sasaran pengukuran. Kemudian, yang kedua, berorientasi kepada kompetensi. Evaluasi harus dilakukan atau memiliki pencapaian kompetensi peserta didik yang meliputi seperangkat pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai yang terrefleksikan dalam kebiasaan berpikir dan juga bertindak. Kemudian, poin yang ketiga ialah berkelanjutan. Evaluasi yang harus dilakukan secara terus-menerus dan waktu ke waktu untuk mengetahui secara menyeluruh perkembangan peserta didik, sehingga kegiatan dan unjuk kerja peserta didik dapat dipantau melalui penilaian tersebut. Poin keempat ialah menyeluruh. Artinya apa di sini? Evaluasi itu harus dilakukan secara menyeluruh yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik serta berdasarkan pada strategi dan prosedur penilaian dengan berbagai bukti hasil belajar peserta didik yang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak. Kemudian, poin yang kelima ialah bermakna. Evaluasi diharapkan mempunyai makna yang signifikan bagi semua pihak. Hasil penilaian hendaknya mencerminkan gambaran yang utuh tentang prestasi peserta didik dalam pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Poin selanjutnya yaitu adil dan objektif. Evaluasi harus mempertimbangkan rasa keadilan dan objektif peserta didik tanpa harus membandingkan. Maksudnya di sini ialah tanpa harus memilih-milih atau ini kedekatan dengan guru atau ini tidak dekat, itu tidak adil dan tidak objektif namanya. Nah, poin selanjutnya ialah yaitu terbuka. Evaluasi hendaknya dilakukan secara terbuka bagi berbagai kalangan sehingga keputusan tentang keberhasilan peserta didik jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan tanpa adanya rekayasa atau sembunyi-sembunyi yang dapat merugikan semua pihak. Kemudian poin selanjutnya yaitu ikhlas. Ikhlas ialah keberhasilan niat atau hati guru agama bahwa ia melakukan evaluasi itu dalam rangka efisiensi tercapainya tujuan pendidikan dan bagi kepentingan peserta didik yang bersangkutan itu sendiri. Poin selanjutnya ialah praktis. Praktis di sini berarti mudah dimengerti dan dilaksanakan dengan berbagai indikator. Contohnya saja seperti hemat waktu, biaya, tenaga, mudah diadministrasikan, mudah menskor dan mengolahnya, kemudian mudah ditafsirkan. Lanjut, poin yang terakhir yaitu dicatat dan akurat. Kenapa harus dicatat dan akurat? Karena hasil dari setiap evaluasi prestasi peserta didik harus secara sistematis dan komprehensif dicatat dan disimpan, karena bisa jadi sewaktu-waktu dapat digunakan kembali. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua yaitu prinsip khusus. Prinsip khusus ini ada terbagi beberapa poin juga. Yang pertama yaitu prinsip objektivitas yang kita gunakan. Objektivitas
atau objectivity. Apa itu? Ialah kesesuaian pengetahuan dengan objek yang diketahui. Oleh sebab itu, objektivitas lazim pula diartikan kesesuaian dengan kenyataan atau realitasnya. Hal tersebut dimaksudkan agar pendidik yang melaksanakan evaluasi terhadap peserta didiknya dapat menghindarkan prasangka yang dapat mengakibatkan tidak adanya objektivitas atau tidak objektif. Kemudian, poin selanjutnya prinsip kontinu. Prinsip ini berarti kegiatan evaluasi dalam pendidikan hendaknya dilakukan secara berkeseimbangan sesuai dengan program yang telah direncanakan dengan cermat. Prinsip itulah yang merupakan dasar pemikiran mengharuskan evaluasi dilaksanakan beberapa kali untuk memperoleh hasil yang lebih akurat. Kemudian, poin selanjutnya prinsip integralitas. Prinsip integralitas dalam tulisan ini dimaksudkan bahwa evaluasi peserta didik yang akurat dan sempurna adalah evaluasi berkenaan dengan seluruh aspek kompetensi peserta didik, yaitu kompetensi kognitifnya, mulai dari pengetahuan, ingatan, pemahaman, dan yang lainnya. Kemudian kompetensi afektifnya, yaitu sikap dan nilai-nilai yang dihargai. Dan juga kompetensi psikomotoriknya, yaitu keterampilan berpikir, bekerja, dan berkomunikasi, dan lain sebagainya. Kemudian, prinsip kontrolitas. Adapun maksud prinsip kontrol ini ialah bahwa kegiatan evaluasi digunakan sebagai media atau cara untuk melaksanakan pengawasan terhadap proses belajar mengajar agar tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal. Selanjutnya yang terakhir ialah prinsip pengembangan. Hasil-hasil evaluasi pada suatu sekolah, kegiatannya merupakan sekumpulan data dan informasi tentang proses dan hasil belajar mengajar. Kumpulan data dan informasi tersebut tidak hanya berguna sebagai alat pelaksana pengawasan dan alat untuk menetapkan promosi peserta didik ke semester tingkat dan yang lebih tinggi. Subjek dan objek evaluasi pembelajaran bahasa. Subjek evaluasi pembelajaran bahasa adalah orang yang melakukan pekerjaan evaluasi di bidang tertentu. Seperti sasaran dari kegiatan evaluasi pembelajaran bahasa Arab adalah prestasi belajar dan subjek evaluasinya adalah guru mata pelajaran bahasa Arab. Tetapi, jika sasaran evaluasinya adalah sikap peserta didik, maka subjeknya adalah guru atau orang yang telah memperoleh pendidikan di bidang tersebut. Tadi subjek evaluasi pembelajaran bahasa. Sekarang objek evaluasi pembelajaran bahasa. Objek evaluasi pembelajaran bahasa adalah sesuatu yang menjadi titik pusat kegiatan atau proses belajar tersebut. Di dalam objek evaluasi terdapat unsur-unsur yang meliputi, yaitu yang pertama input, yaitu dari dalam, seperti kemampuan, kepribadian, sikap, dan intelijensi. Kemudian yang kedua yaitu transformasi, seperti kurikulum atau materi, metode dan cara pembelajaran, dan cara penilaian, media, dan sistem administrasi. Kemudian yang ketiga yaitu output,
yaitu penilaian alumni sekolah yang dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian prestasi belajar yang mereka alami dalam mengikuti program tersebut. Objek evaluasi dari program pembelajaran bahasa Arab mencakup dua hal utama. Yang pertama, aspek manajeriah, yaitu implementasi rancangan pembelajaran yang disusun oleh guru dalam bentuk proses pembelajaran bahasa Arab. Kemudian yang kedua, yaitu aspek substansial, yaitu hasil belajar siswa setelah mengikuti program atau setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran yang sudah dirancang oleh guru. Dalam hal ini juga dapat disebut dengan penilaian hasil belajar siswa, dan evaluasi ini dapat menggunakan tes ataupun non-tes. Itulah yang dapat kami jelaskan. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.